Masih bersama Nofrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan juga pendiri Sungai Watch, warga Prancis yang hatinya di Indonesia, Gary Benchegib. Bu Gary, ada berapa sih orang-orang seperti Anda ini yang peduli terhadap sungai? Anda bekerja sama dengan beberapa yang lain misalnya, bisa Anda ceritakan? Kita punya lebih dari 60 sungai warriors di Pulau Bali sendiri. Tetapi setiap kali kalau saya turun ke sungai dimanapun, tetap ada sungai warriors yang senang sekali peduli sungai. Mungkin cuma belum ada ceritakan atau media yang dokumentasi kerjaan dia sendiri. Ada banyak? Pasti ada banyak. Oke. Kalau Anda sendiri pernah dapat bantuan nggak dari pemerintah berupa apapun? Misalnya pelatihan atau mungkin juga soal kerjasama terkait dengan pembersihan sungai dan lain sebagainya. Anda bisa ceritakan, entah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Kita pasti harus kerjaan dengan pemerintah untuk membersihkan sungai. Di Bali sendiri, kita sudah masang lebih dari 108 jaring sampah yang tim kita ke lapangan setiap hari untuk membersihkan setiap jaringnya. Tapi lapor langsung dengan pemerintah biar untuk acara izin dapat dari pemerintah. Juga kalau perlu bantuan untuk tenaga atau apapun, dia juga bantuan. Tetapi kita tidak bisa sendiri dari komunitas Sungai Watch atau dari yayasan. Jadi ada kerjasama ya? Ya, Gary, ya, saya mau tanya, kalau Anda bersih-bersih sungai itu apa yang Anda lakukan? Berapa orang, bagaimana caranya, menggunakan apa? Bisa ceritakan? Ya, berarti di Sungai Watch kita masang jaringnya, namanya floater, seperti lihat di gambarnya. Itu jadi dari PVC dan galvanis besi, dan setiap hari timnya ke lapangan untuk membersihkan setiap jaring yang kita masang. Sampai sekarang di Bali sudah masang lebih dari 100 titik sungai. Dimanapun tenaga kita, lebih dari 100 orang turun ke lapangan dan membersihkan setiap titiknya. Langsung sampah yang kita dikumpulkan, bawa ke HQ kita atau fasilitasnya, di mana dipilih biar kita bisa lihat tipe plastik atau merek, biar nanti lapor ke the brand. Dan kita juga bisa lihat. Oke, pasang jaring ya. Dari datanya itu. Terus pasang jaring kan yang tertangkap tuh sampah-sampahnya banyak. Berapa orang yang mengangkat itu, Anda dan kawan-kawan? Pasti banyak. Kita punya 5 tim yang 3 sampai 5 orang yang keliling ke lapangan. Tetapi mimpi kita harus bisa pasang lebih dari 10,000 jaring. Wah, luar biasa. 10.000 jaring di berapa sungai itu? Itu termasuk lebih dari 5.000 sungai. Oh, 5.000 sungai. Oke, jadi satu sungai. Muaranya. Gimana? Muara sungainya. Berarti kita mimpinya harus 2025 sungai Indonesia bisa jadi kembalinya biar sumur kehidupan, bukan tempat sampah. Oke. Seluruh sungai Indonesia itu cita-cita Anda? Kita harus gak. Kecuali kalau kita lihat jika sampah plastik bukan mengurangi dalam 10 tahun yang ke depan, the production of plastic will triple. Yeah. Berarti it's not going to go away. Kita punya beberapa kerjaan, tapi sekarang dengan pemerintah, dengan komunitas, dengan pemerintah daerah, kita harus masang beberapa jaring, nanti kerjaan ke hulu. Biar sampahnya tidak masuk ke sungai tersebut. 3 tahun ke depan produksi plastik akan meningkat ya, luar biasa, dan itu pasti akan ada efek terhadap sungai. Karena perilaku manusia yang harus kemudian diubah dari situ untuk penggunaan plastik. Nah, saya yang tanya, Anda ini kan jaring dan lain sebagainya, ada 10.000 jaring tadi Anda sampaikan, itu kan butuh modal. Dari mana? Kita punya beberapa dana dari luar negeri, dari sponsor. Sungai Watch adalah yayasan, tapi beberapa merek yang dari luar negeri yang support kerjaan kita, biar bisa masang. Berarti satu sponsor bisa sponsor 1 jaring atau 10 atau 100. Itu inti kita, biar bisa lebih cepat masang ke jaring. Dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah Anda juga diberi dana? Sampai sekarang tidak, belum. Tapi insya Allah bisa tercepat biar kita bisa kerjaan bersama. Ini doa Pak, ada insya Allah tadi Pak.
Pak Ya. Pak Nofrizal, dari luar Ya. negeri dikasih dana, orangnya orang luar negeri juga, tapi bekerja di Indonesia dengan sukarela. Ini luar biasa loh Pak. Tapi Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah pusat belum memberikan kontribusi. Apa yang terjadi sesungguhnya Pak Nofrizal? Mas Aiman, kita baru saja sebenarnya melakukan kolaborasi dengan Gary dan teman-teman tanggal 27 sampai 29 kemarin itu di aksi bersih mangrove bersama-sama itu. Jadi sebenarnya kolaborasi ini sangat kita fasilitasi Mas Aiman, termasuk juga yang di Kali Cijambe itu. Itu kan juga pemerintah bersama dengan teman-teman Sungai Watch juga. Jadi pemerintah terbuka dan memfasilitasi hal-hal begini. Tapi yang penting saya ingin sampaikan, tentu ini bukan solusi Mas Aiman, karena ini sudah dihilir gitu ya. Sekuat apapun kita menangkap di hilir, kalau hulunya terus bocor ini enggak. Termasuk perilaku warga ya Pak? Iya, makanya saya sampaikan tadi ada dua hal mendasar. Misalnya saya kasih contoh yang dilakukan oleh Mas Gary di Kali Cijambe yang ada 3 kilo atau 4 kilo. Nah, ini Bekasi Kerawang ya, Cijambe ini ya? Iya. Kita bisa lihat Mas Aiman, Kabupaten Bekasi itu sehari kurang lebih 2.500 ton. Kapasitas yang dimiliki pemerintah Bekasi dalam mengelola sampah itu baru 30%, 800 ton per hari. Jadi memang ini persoalan strukturalnya gitu loh Mas. Jadi memang kita harus membenahi semuanya, baik itu perilaku masyarakat, mendorong produsen ikut juga punya peran dan tanggung jawab, dan kita tingkatkan kapasitas pemerintah daerahnya. Jadi harusnya ya bukan 30% harusnya pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan pelayanan untuk sampah, kan harus 100% sebenarnya. 70% itulah yang menjadi 4 km tadi, karena masyarakat menyelesaikan persoalan sendiri. Jadi memang ini harus semua ini berkolaborasi. Ya, sepakat untuk semua. Dan terutama untuk mengubah perilaku dari masyarakat. Saya ke Gary, terakhir Gary. Menurut perhitungan Anda, kapan Indonesia sungai akan bersih? Atau sulit untuk membuat seperti itu? Semua sungai di Indonesia? Mimpi kita 2025 sih. 2025, cepat banget. Luar biasa loh itu. Seluruh sungai di Indonesia? Apalagi tahun ini ada G20. Oke. Kita harus buka mata. Tidak bisa tanpa lolos seperti luar biasa. ini, dan kita harus kolaborasi yang sangat besar untuk 3 tahun lagi seluruh sungai di Indonesia bersih. Meskipun saya agak sulit untuk percaya, tapi tidak ada salahnya bermimpi dan juga berbuat tentu. Walk the talk. Bagaimana kemudian nanti akan terjadi atau tidak, tentu niat yang kuat, apalagi ketika dibantu oleh orang-orang seperti Gary Benchegib, seperti Anda dan juga kawan-kawan lain, tentu ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Gary, warga negara Perancis yang mendedikasikan dirinya untuk sungai-sungai di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, salam hormat saya terhadap Anda dan juga kawan-kawan dari Watch River ya. Dan juga Bung Nofrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih Mas Aiman. Terima kasih.